Halo, bisa dengar semuanya? Bisa. Nah, kameranya diaktifkan Bisa, nih, kameranya. Pak. Kameranya diaktifkan. Nah, itu kameranya. Sip. Yang lain juga. Tampil PowerPoint-nya. Bisa lihat Tampil, PowerPoint? Pak. Oke. Pak. Lanjut berarti. Pak, nggak usah belajar, Pak. Wah, nggak usah belajar. Belajar, oi. Jadi apa kok? Usah belajar, Pak. Oke, hari ini kita belajar tentang ekonomi maritim dan agrikultural. Silakan buka buku cetaknya. Bab 3. Bab 3. Buka buku cetaknya bab 3. Pak, ngapa banyak uang lain? Oke, jika sudah buka buku cetaknya, buka bagian ekonomi maritim dan agrikultural. Hari ini kita akan membahas tentang ekonomi maritim. Ekonomi maritim Indonesia. Namun, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, Bapak akan sedikit mengulas pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang perdagangan antar negara. Oke, masih ingat? Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang perdagangan antar negara. Meliputi ekspor dan impor. Ada yang masih ingat apa itu ekspor dan apa itu impor? Coba, siapa yang masih ingat? I am. Rizky, coba Gi. Apa itu ekspor Gi? Emangnya Niki nih. Ekspor. Nah, Apa dia nyinggung buku kok kan? apa Gi? Ekspor Ah, dari luar barang negeri dari ke luar dan negeri lain ke diekspor ke negeri. Apa itu ekspor? Ekspor Yo. merupakan dari luar negeri kegiatan ekspor ke Coba satu-satu. Rizky dulu. Coba Gi. nyinggung buku. Ayo, no. Rizky. Itu pergi kamera Futsal. Gi. Nyinggung buku. Yo. Dafa, bangun. Jangan sampai tidur. Dafa Al-Adra. Hidupi Aku nak bangun kameranya. pagi. Lah cek edep, Pak. Nah, hidupi kameranya. Bangun Dafa. Ayo Gi, apa Gi ekspor Gi? Iya ki manusia ki. Ekspor, Pak. Yo. Oh, jangan kamu Ekspor nah. Ekspor lu barang dari luar negeri ke negeri dah. Oke, RT bisa benerin sudah dulu. mendekati. Siapa lagi? Yang cewek siapa bisa? Benerin dulu. Pak. Siapa? Mutiara Aziza. Ya. Ya, hidupi kameranya. Kamera aku lah edep belum, Pak? Sudah. Nah, Mutiara Aziza coba. Apa itu Ekspor ekspor? merupakan menjual barang atau produk ke luar negeri. Oke, pinter. Rizky sama Mutiara Aziza. Jadi kalau ekspor itu kita bagi Indonesia itu menjual barang atau menjual produk ke luar negeri, ke negara lain. Mungkin ke Malaysia, ke Jepang, ke Jerman. Pokoknya ke negara lain. Intinya kita menjual barang ke negara lain, ke luar negeri. Itu yang disebut dengan ekspor. Kalau impor?
Ayo, siapa bisa? Menjual Hasan, barang ke Hasan, daerah Hasan, lain. Siapa? Dari luar negeri. San, coba San, ke San. Oh ya, Cang. San. Apa, Pak? Apa San, impor San? Menjauh menjual Gugup Hasan. Grogi. jual buku merena itu, Pak. Apa San? Impor San. Impor. Menjual dari Kalau impor itu sebaliknya. Beli. Membeli Iya. Membeli dari luar negeri. kegiatan membeli barang dari luar negeri. Oke, pinter. Aska. Aska ya? Iya, Pak. Ah, pinter Pak. Aska. Jadi Wah, kalau Hasan, oh. impor sebaliknya. Kalau ekspor kita jual, kalau impor uang Indonesia Kita beli. itu beli Pak. barang dari luar negeri. Kak, Membeli barang ini dari Jepang, bisa beli barang dari Cina. Itu yang disebut dengan impor. Nah, kegiatan ekspor dan ini impor gabung dan ini pas setuju, Pak. merupakan kegiatan perdagangan antar negara. Nah, ini tadi ekspor. Ini, nah, lihat ini ada animasinya. Coba, oke, bentar. Kita coba. Full screen kan, Pak? Ajak jalan animasinya kalau full screen. Full screen. Nah, ini tadi ekspor misal. Ini ada pelabuhan Indonesia. Nah, pelabuhan Indonesia itu barang yang dijual dibawa menggunakan kapal. Nah, menggunakan kapal. Pak, itu pelabuhan Bumbaru. Oke. Pak. Nah, barang itu dimasukkan ke dalam kontainer. Bawa pakai kapal. Pelabuhan Bumbaru apa itu? Yo, dari pembarusan. Nah, Baru. nah, ini perhatikan. Nah, tadi dari Indonesia kan. Kemudian Ya. barang tadi dibawa ke Vietnam, ke luar negeri. Nah, Diekspor. diekspor, dijual. Nah, barang yang dibawa dari pelabuhan Indonesia tadi sampailah ke pelabuhan Vietnam. Nah, kira-kira kayak ini gambarnya. Nah, kayak ini. Tampil kan ininya, animasinya? Pelabuhan Iya, iya. Pertamina. Nah, Tampil. itu yang disebut dengan ekspor. Ekspor. Oke, paham ekspor? Paham. Nah, sip. Nah, ini impor animasinya. Tadi kan kita Impor jual dari barang ke Vietnam. Vietnam. Kalau Dari kita Vietnam. beli barang diimpor dari ke Indonesia. Vietnam, itu disebut dengan impor kan? Nah, Impor, misalkan ya. contoh ini. Dari Vietnam diimpor ke Ah. Indonesia misalnya. Ya. Dibawa lagi dari Vietnam. Kita beli barang. Menggunakan kapal. Kamu benar. Oh. Nu tenggelam kapal. Oke. Nah, ini selanjutnya. Tadi dari Vietnam dibawa menggunakan kapal ke Indonesia. Indonesia. Oke. Mau salah itu, Pak. Sampailah Salah. lagi dia di pelabuhan Indonesia. Itulah yang disebut dengan apa? Sebut apa? Impor. Impor. Benar. Sampai sini mudah? Udah. Udah kan? Aman. Udah. Nanti bisa kita lanjut ke kalau mudah. Lanjut ya. Susah, Pak. Susah, Pak. Susah. Apa yang susah? Oke, kalau bisa kita lanjut ke. Nah, anak-anak, untuk dapat menunjang kegiatan perdagangan tersebut, maka kita harus memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Sekarang coba kalian renungkan apa saja potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Ayo, ada yang tahu apa potensi yang dimiliki Indonesia? Banyak Agar kita bisa Potensi budaya banyak alamnya. menjual barang ke luar negeri.
Kalau kita menjual barang ke luar negeri kan dapat untung kan? Nah, untuk menjual barang itu kita harus tahu potensi apa yang kita miliki. Apa yang nak kita jual ke luar negeri itu. Biar kita banyak dapat untung. Nah, sekarang coba kalian renungkan apa potensi yang dimiliki oleh Indonesia untuk dijual ke negara lain. Ayo. Banyak begadang. Banyak apa? Banyak gadang. Begadang sulah. Nih, Bapak kasih bantu clue. Coba lihat Lapangan ini. kerja. Jasa. Apa Zahra? Apa potensinya? Jasa Jasa. pekerjaan. Oke, Lumayan. itu bisa jadi pintar. Karena penduduk Indonesia itu banyak jumlahnya sampai miliaran. Salah satu jasa itu bisa jadi potensi Indonesia. Misalkan negara Indonesia itu mengirimkan tenaga kerja asing ke Malaysia. Oke, itu bisa juga disebut dengan ekspor jasa. Misalnya negara Indonesia itu mengirimkan tenaga kerja asing ke Arab Saudi, misalkan. Itu bisa juga salah satu potensi yang bisa dimanfaatkan untuk ekspor. Oke, selain jasa apa lagi? Hasil-hasil laut yang dapat diekspor. Wih, pinter. Siapa itu? Pupul. Siapa yang jawab tadi hasil-hasil laut? Puput lah bangun. Siapa tadi yang jawab hasil-hasil laut? Puput. Puput ya? Wih, pintar Puput. Bagus, Put. Nah, lihat Bangun ini. puput. Ini kan Negara ada peta Indonesia. Nah, Indonesia itu memiliki laut yang sangat luas. Letak Indonesia itu diapit oleh Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, letak yang sangat strategis ini diapit oleh dua samudra, tentu kita memiliki wilayah laut yang luas. Nah, wilayah laut yang luas ini menjadi salah satu potensi yang bisa dimanfaatkan Indonesia untuk perdagangan internasional atau antar negara. Oke? Sampai sini paham? Paham. Oke. Ini ada animasi. Nah. Jadi lagu itu. Laut Indonesia itu menyimpan banyak kekayaan alam. Selanjutnya, potensi kelautan yang begitu besar yang dimiliki oleh Indonesia tentu menjadi nilai tambah yang harus dimanfaatkan untuk dapat bersaing dalam perdagangan antar negara. Tolong lagunya dikecilkan saja. Dikecilkan saja. Boleh hidup lagu tapi kecil, Maka dari itu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ekonomi maritim dan kelautan. Oke, karena Indonesia memiliki potensi laut yang luas, hari ini kita akan belajar tentang ekonomi maritim dan kelautan. Sebelum itu, ada yang sudah mempelajari apa yang dimaksud dengan ekonomi maritim dan kelautan belum? Ayo. Ekonomi maritim merupakan kegiatan. Apa Zara? Ayo semua. Ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencangkup transportasi laut, industri, galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa. Oke, pintar. Mutiara Aziza. Coba Zahra tadi mau bicara. Ayo, Ekonomi kelautan dan maritim. Ya, kelautan dan maritim. Coba Zahra. Ekonomi kelautan marin ekonomi merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan, serta di darat yang menggunakan sumber daya alam, dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa.
Ekonomi maritim, maritime ekonomi merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, beserta industri dan jasa terkait. Oke, pinter. Nah, ini dia. Ekonomi kelautan. Aduh. Nah, ekonomi kelautan adalah pemanfaatan sumber daya alam berupa hasil laut untuk kegiatan ekonomi. Oke, jadi sumber daya alam berupa hasil laut tadi itu dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Apa saja sumber daya hasil laut? Misalkan ikan yang ada di laut kan. Nah, ini ada gambar nelayan. Nelayan menangkap ikan. Nah, ikan itu disebut dengan sumber daya alam hasil laut. Nah, ikan tadi kemudian dijual ke pasar. Nah, setelah dijual dia bernilai ekonomi, mendapatkan uang kan? Nah, selain langsung dijual, bisa saja ikan tadi yang ditangkap oleh nelayan itu diolah dulu. Menjadi apa? Menjadi ikan asin nih misal. Jadi ikan asin. Menjadi terasi bisa. Menjadi ikan sarden bisa. Setelah diolah seperti ini, baru dijual. Itu akan bernilai ekonomis. Akan mendapatkan uang. Jadi kalau ekonomi kelautan, kuncinya adalah pemanfaatan hasil laut untuk kegiatan ekonomi. Oke? Paham ekonomi kelautan? Paham. Nah, jadi kalau ekonomi kelautan itu pemanfaatan hasil laut untuk kegiatan ekonomi. Oke. Paham kan? Kita lanjut. Nah, ini ada lagi selain ekonomi kelautan. Ini ada ekonomi maritim. Nah, kalau ekonomi maritim itu kegiatan ekonomi yang mencakup industri perkapalan dan transportasi kapal. Jadi, yang berhubungan dengan kapal itu disebut ekonomi maritim. Ingat baik. Setiap yang berhubungan dengan kapal itu ekonomi maritim. Nah, kalau ekonomi kelautan, hasil lautnya ikan, rumput laut, lobster, dan olahan-olahannya itu disebut ekonomi kelautan. Tapi kalau berhubungan dengan kapal, ini ada galangan kapal, ini ada kapal feri, ini ada kapal barang, itu disebut dengan ekonomi maritim. Sampai sini paham? Paham. Kalau ketek apa dia, Pak? Ah? Kalau ketek. Pinter. Siapa yang nanya? Siapa yang nanya tadi pinter? Hasan. Oi. Yo. Kalau ketek apa kalau dia, ketek Pak? apa? Ada yang bisa bantu? Pintar. Pertanyaannya bagus. Tidak. Ketek itu berhubungan dengan apa? Transportasi kapal. Transportasi air lebih tepatnya. Jadi dia juga bisa masuk dalam ekonomi maritim. Oke. Jadi ingat baik kuncinya. Kalau berhubungan dengan transportasi, perkapalan, perahu, ketek, itu ekonomi maritim. Oke. Mudah kan? Kalau keteknya kelebu, Pak. Kelebu. Nanti keteknya rusak. Minta beli baru itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana kondisi ekonomi maritim dan kelautan Indonesia. Kondisinya. Tadi kan kita sudah tahu ekonomi kelautan itu hasil lautnya. Kalau ekonomi maritim itu dia berhubungan dengan transportasi kapal.
Nah, tidak mana kondisinya sekarang? Kita bahas. Pertama kita bahas kondisi ekonomi kelautan. Terasa bahagia alamku pelukan. Nah, ini kondisi ekonomi kelautan. Jangan ya Allah. Nelayan kan mencari ikan di laut. Nah, ternyata Oi, ikan coachingnya main Zoom ini juga. ada juga nelayan dari negara asing yang ikut mencari ikan di Indonesia. Itu yang disebut dengan illegal fishing. Illegal fishing. Nah, illegal fishing ini adalah nelayan dari Malaysia misalkan. Itu mencari ikan di wilayah Indonesia. Atau nelayan dari Brunei mencari ikan di Indonesia. Nah, illegal fishing ini harus diberantas, harus dibasmi, harus ditangkap. Waktu Menteri Kelautannya Susi Pujiastuti, kapal dari nelayan asing ini ditangkap, kemudian diledakkan, tenggelamkan. Itu Malaysia Susi itu. Pujiastuti. Kemudian Malaysia. kondisi nelayan-nelayan kita saat ini ternyata masih banyak yang miskin. Ya, masih banyak yang miskin. Karena apa? Salah satunya ini tadi. Karena ada illegal fishing, pemancingan liar dari negara lain. Lain. Nah, jadi nelayan dari negara kita tersaingi. Tidak bisa mendapatkan hasil tangkapan ikan yang maksimal. Oke. Selanjutnya ada lagi kondisinya. Ikan tadi selain ditangkap bisa saja diolah menjadi ikan asin seperti ini. Bisa jadi ikan kalengan, sarden. Ada lagi selain ikan, ada lobster, ada udang, ada kepiting, ada rumput laut, bermacam-macam. Nah, ini juga bisa diekspor ke luar negeri. Nah, ini kan salah satu potensi Indonesia kan, dalam perdagangan internasional kan. Kita bisa ekspor hasil-hasil ikan ini ke luar negeri. Kalau kita ekspor, kita dapat duit. Nah, kalau Indonesia banyak ekspor, maka negara kita akan menjadi negara yang kaya, maju, pinter. Jadi laut ini hasil alamnya itu sangat potensial sekali bagi Indonesia. Maka dari itu kalian harus menjaga laut Indonesia, jangan dirusak. Oke? Nah, Tanya cupang cara, Pak. sampai sini paham? Paham. Ada yang nak ditanya? Cupang cara, Pak. Apa San? Iwak cupang. Iwak cupang. Iwak cupang potensi juga San. Ada kontes namanya San. Kontes cupang se-Asia. Ini Pak ya, babala Pak. Semekar-mekaran. Iya, kontes cupang se-Asia. Itu siapa yang menang dapat hadiah besar itu San. Dan ikan cupang itu bisa diekspor San ke luar negeri juga sekarang. Mahal harganya malah menang kontes. Jadi itu juga bisa jadi potensi juga bagi Indonesia. Oke, paham? Pinter. Ada lagi nanya-nanya? Garam. Kalau garam kayak mana? Garam? Nah, garam juga. Laut ini kan juga bisa diolah jadi garam. Pinter, Zahra. Garam sebenarnya. Laut ini kemudian dibendung air lautnya. Lama-lama air laut tersebut akan mengkristal. Dia akan menjadi garam. Karena Indonesia punya laut yang besar, jadi Indonesia harusnya bisa mengekspor garam. Pinter, Zara. Garam juga bisa jadi potensial. Dari air laut bisa diolah menjadi garam. Oke, pinter, Zara. Ada lagi yang ditanya? Oke, paham kan? Ikan tongkol. Ikan tongkol termasuk juga. Sampai sini mudah.
Bisa dilanjutkan sampai sini? Ah. Oke. Bisa. Nah, sekarang kita masuk ekonomi maritim. Maritim. Tadi kita sudah bahas ekonomi kelautan yang berhubungan dengan hasil laut. Sekarang kita bahas ekonomi maritim. Oke, ekonomi maritim. Coba perhatikan animasi ini. Nah, ekonomi maritim kan berhubungan dengan perkapalan, transportasi kapal. Nah, transportasi kapal itu anak-anak perhatikan, ada dua jenis. Ada transportasi kapal orang, ini yang bawah, transportasi kapal orang. Ada juga transportasi kapal barang, nih yang atas. Oke, jadi ada dua jenis transportasi kapal. Yang Itu kapal yang feri kecil lewat. apa, Pak? Itu Yang ketek, kapal Cak feri Jasan tadi. Yang kecil tadi ketek San, Cak juga tuh San. Iya, Pak. Nah, Siap. ingat ada dua jenis transportasi itu. Yang kapal, ada transportasi kapal orang, ada transportasi kapal barang. Barang. Oke. Paham kan? Nah, Paham. kita bahas siko-siko. Kondisi angkutan barang, kapal barang kita bahas. Nah, bom baru. Bom baru San ini San. Nah, Bom biasa baru. bom baru. Nah, kondisinya. Apa kondisinya sekarang? Yang pertama, Mantep. pelabuhan Indonesia itu belum mampu menampung kapal-kapal besar. Contoh baik Cak Bom baru tadi kan belum bisa kapal besar masuk. Kemudian banyak kapal asing. Kapal-kapal besar ini punya uang asing banyak-banyaknya. Indonesia dikit yang punya kapal besar ini. Duit. Jadi kapal besar ini masih banyak dimiliki oleh orang asing. Kondisinya sekarang. Untung. Kemudian fasilitas bongkar muatnya pelabuhan ini untuk menampung barang masih kurang memadai. Nih fasilitas ini bongkar muatnya untuk nyimpen barang tadi masih kurang memadai. Itulah kondisinya saat ini untuk kapal barang. Jadi yang pertama untuk kapal barang, pelabuhannya masih belum bisa menampung kapal-kapal besar. Kemudian kapal-kapal besar itu masih punya orang asing. Yang ketiga, fasilitas bongkar muatnya itu masih kurang memadai. Ada 3 kondisinya, oke? Paham sampai sini? Oke. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ke kapal angkutan orang. Oke. Ojek. Kapal San, bukan ini darat, laut. Iya. Siap. Nah, ini kapal angkutan orang. Nah, Gojek Kalau bacanya. kalian pernah pergi ke Jawa, pasti kalian naik kapal feri. Nyebrang kan? Dari pelabuhan Bakahuni di Lampung, itu nyebrang menggunakan kapal. Sampai di Pelabuhan Merak. Banten. Merak di Jakarta, di Banten. Nah, oke. Itu kan menggunakan kapal, angkutan orang. Kondisinya bagaimana saat ini? Kondisi kapal itu? Kapal-kapal itu banyak kapal-kapal yang sudah tua. Nyungsep ke dalam, Pak. Nah, pinter. Jadi, sering terjadi kecelakaan, Cak Udiasan tuh. Galak kan di berita muncul berita kecelakaan kapal tenggelam kan? Nyungsep. Itu karena apa? Karena kapal-kapal ini banyak sudah tua. Selain itu, waktu tempuhnya lama. Misalkan, kalau kapalnya sudah tua, dari Lampung, pelabuhan Bakahuni Lampung, menyeberang ke pelabuhan Merak, itu kalau kapalnya tua bisa sampai 4 jam. Tapi kalau kapalnya bagus, itu bisa 2 jam, 3 jam itu udah sampai. Nah, itulah kondisinya saat ini. Coba perhatikan ini. Ada animasi. Nah, karena kapalnya sudah tua, pasti dia mengalami
Kecelakaan, tenggelam kapalnya. Kayak ngapun. Mau mampus dia. Tenggelam dia Cak Ujasan tadi. Itu Belah karena apa? dua. Karena kapalnya sudah tua. Oke, materi kita sudah habis. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh. Waktunya sisa 5 menit. 4 menit, Ding. 4 menit lagi. Sampai sini sudah paham? Sampai sini sudah paham? Tidak. Ning. Paham kan? Insyaallah, Pak. Ning. Pening. Apa yang pening, San? Pening dulu lah. Ada yang ingin ditanyakan? Asik. Nah, Pak, sudah langsung paham, lah, Pak. Sudah. coba Ya, kita alhamdulillah. pemahaman materi. Pemahaman materi. Sekarang Pada saat coba Aska Al-Fayat. Nah, Payat, Yat. coba Fayat. Aska, coba jelaskan kembali apa yang sudah kamu pelajari dan apa yang sudah kamu pahami pada pertemuan kali ini. Ayo, Aska. Oh Silakan. iya, Pak. Buka. Aska Ini dan wah. Mana sih Najwa? Najwa. Kamera kebuka. lagi yuk. Yang lain diam. Coba Aska, ayo. Lagi yuk. Aska, ayo Kak. Ya, halo. Apakah yang sudah dipahami Kak? Pelajaran kita hari ini Ya. Kak? Bisa Aska? Yang pertama adalah penguatan ekonomi maritim dan kelautan. Oke, lanjut. Apa lagi Kak? Kalem. Lanjut, apa lagi Kak? Kalem, enggak usah ngegas. Halo, bisa apa lagi Kak? Kakak. Tidak ada lagi. Hah? Saya pahami. Paham. Halo, Aska? Iya, halo. Apa lagi Kak? Yang kedua adalah kondisi ekonomi maritim Indonesia. Oke, bagaimana kondisinya Kak? Dan izinkan aku. Sekarang apa? Kalau nelayan-nelayan itu banyak yang masih banyak yang kurang mampu gara-gara ada illegal fishing. Oke, Ada apa yuk? apa lagi Kak? Oke. Sudah Kak? Bisa Udah, lagi? itu aja yang saya pelajari. Oke. Pintar Aska. Didalami lagi kayo, dipelajari lagi biar tambah pintar. Good. Sip Aska. Sekarang lanjut yang cewek. Yang cewek coba Najwa. Ayo Najwa. Wah, hidupi kameranya wah. Iya. Kau. Coba wah. Oi cempreng. Najwa, halo. Cempreng. Najwa. Cempreng. Mana Najwa? Kok diem Atau Najwa cemprengnya si kok itu. Budek Pak, budek. Jangan. Cempreng si kok itu. Coba ini Aura Hamida. Hasan be Pak Hasan. Tadi yang mana Hasan sudah? lagi. Aura Hasan kasih, aura lagi. kasih. Ayo yang lain diem. Coba Aura, apa yang sudah dipelajari? Apa yang sudah dipahami? Aura. Mikasa. Ekonomi kelautan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa Oke. lingkungan kelautan yang menggunakan barang dan jasa. Ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencangkup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, Dik. beserta industri dan 4 menit Tahu Pak. Yang lain diem. di kantong abang Edo Kalumi.
Kantong Abang Edo di belakang Karena pintu. ekonomi kelautan dan ekonomi maritim adalah keduanya sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Nah, cempreng bangun. Oke, Cempreng apalagi ya orangnya. Bida? Dan izinkan aku. Sudah? Sumber